King of Martial Dao. Karya, Leon. Bab 5, Orang Dusun. Tuan Edwin, aku minta maaf. Johan Wu yang mencondongkan badan membuat semua orang yang hadir tercengang, ekspresi mereka dipenuhi dengan kengerian. Orang ini Johan Wu, orang terkaya di kota El dan orang yang terkenal di mana-mana. Bahkan jika para pemimpin tertinggi di kota El bertatap muka, juga tidak cukup untuk membuatnya menundukkan kepalanya. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar membungkuk 90 derajat kepada seorang pemuda yang usianya tidak lebih dari 20 tahun dan hanya mengenakan pakaian kasual. Dia bahkan meminta maaf. Jika berita ini menyebar, pasti akan menjadi berita besar yang akan menimbulkan sensasi di kota El. Orang-orang lainnya mungkin terkejut, tetapi Viela Luo dan wanita di meja resepsionis yang sebelumnya berbicara dengan Edwin Ye, pada saat ini hanya ketakutan dan kepanikan yang dapat menggambarkan perasaan mereka. Terutama Viela Luo, dia bisa dikatakan orang yang paling banyak menyinggung Edwin Ye. Dia juga menyuruh satpam untuk mengeluarkan Edwin Ye dari sini. Tapi sekarang, bahkan Johan Wu pendukung terbesarnya tengah membungkuk kepada Edwin Ye, dia bagaimana mungkin bisa tidak takut? Edwin Ye memandang Johan Wu, di mata yang dingin ada segaris senyum yang acuh tak acuh. Untuk perusahaan ini, kamu sudah mengurusnya dengan baik. Apa yang dia katakan ini memang tengah memuji Johan Wu. Dia tidak menyangka hanya dalam 5 tahun, Johan Wu dengan bantuan dan sumber daya sebelumnya bisa membangun kembali perusahaan. Dan dia tidak hanya mendirikan perusahaan tetapi juga mengembangkan perusahaan hingga sebesar ini. Tapi saat mendengar ini Johan Wu malah berkeringat dingin, dia mengira Edwin Ye sedang menyindirnya. Meskipun perusahaan ini didirikan olehnya tangannya sendiri, tapi semua dana untuk pendiriannya diberikan oleh Edwin Ye, bisa dikatakan tanpa Edwin Ye tidak akan ada perusahaan dan dia hanyalah pekerja di bawah Edwin Ye, sementara Edwin Ye adalah ketua perusahaan yang sebenarnya. Tapi sekarang saat ketua datang ke perusahaan untuk pertama kalinya, dia malah dihalangi oleh beberapa karyawan, bahkan hampir dikeluarkan oleh pihak keamanan perusahaan. Ini benar-benar seperti sebuah tamparan untuknya. Memikirkan hal ini, hatinya bergetar, dan dia segera menoleh ke karyawan di sebelahnya, lalu berteriak marah. Semua orang yang baru saja menyinggung Tuan Edwin, berdiri dan minta maaf kepada Tuan Edwin, lalu pergi ke Departemen Keuangan untuk menerima gaji bulan ini, dan segera keluar dari perusahaan ini. Mendengar kata-kata Johan Wu, wajah resepsionis meja depan, Viela Luo dan satpam yang sebelumnya berhubungan dengan Edwin Ye menjadi pucat. Bukankah ini berarti menyuruh mereka berkemas dan angkat kaki dari perusahaan? Perusahaan termasuk 10 perusahaan teratas di kota, menempati urutan pertama dalam hal upah dan tunjangan, intinya benefit terhadap karyawannya begitu baik dan murah hati. Bisa masuk ke perusahaan ini, gaji minimum per bulan yang dijamin akan mulai dari 10.000 yuan ke atas. Bisa dikatakan kalau di sini adalah tempat terbaik untuk bekerja. Banyak dari orang-orang ini adalah karyawan lama yang telah bekerja untuk perusahaan selama beberapa tahun, tetapi sekarang Johan Wu akan memecat mereka hanya karena Edwin Ye. Sekelompok orang ini membeku di tempat, kebingungan, kaki mereka tidak bisa bergerak sedikit pun seperti tertimpa timah, dan Viela Luo, yang biasanya tak kenal takut, pada saat ini benar-benar diam tak berkutik. Johan Wu hendak mengoceh lagi tapi Edwin Ye melangkah maju dan melambai padanya. Dia melirik ke resepsionis Sena, mengangguk sambil tersenyum. Sena tertegun di tempat, dia masih belum pulih dari kejadian besar saat ini. Edwin Ye kemudian memalingkan muka, menatap Viela Luo yang wajahnya penuh kegugupan. Barusan, aku bilangkan kalau aku tidak hanya bisa mengomentarimu, tetapi juga bisa memecatmu. Kamu waktu itu bilang kalau aku tidak memenuhi syarat, dan itu hanya mungkin terjadi di beberapa belas tahun kemudian. Lalu sekarang, apakah kamu percaya? Tubuh halus Viela Luo tidak bisa berhenti gemetar, dia memandang Johan Wu seolah meminta bantuan, dan Johan Wu,
yang biasanya selalu menanggapi permintaannya, pada saat ini wajahnya acuh tak acuh sama sekali mengabaikannya. Tuan Edwin, aku barusan. Dalam hatinya telah benar-benar putus asa, saat hendak menjelaskan, Edwin Ye sudah melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Kamu tidak perlu gugup, kulihat kamu ada hubungannya dengan Johan Wu, jadi aku tidak akan memecatmu. Fiela Luo sangat gembira ketika mendengar itu, sepertinya Edwin Ye masih menghargai wajah Johan Wu. Tapi kata-kata Edwin Ye selanjutnya membuatnya gemetar kedinginan. Tapi mulai hari ini, kamu bukan lagi manajer. Jika kamu ingin tetap di perusahaan ini, cepat ganti bajumu dan mulai sekarang memulai segalanya dari bagian resepsionis. Jika kamu tidak mau, maka segeralah kemasi barang-barangmu dan keluar dari sini. Fiela Luo seperti jatuh ke dalam gua es, dia yang terbiasa mendominasi dalam sebuah kelompok, dan telah lama menganggap dirinya sebagai orang yang sukses, serta terbiasa meneriaki orang lain, tetapi sekarang, dia akan jatuh dan berada di bawah lagi. Selain itu, setelah kejadian ini, dia akan kehilangan dukungan di depannya saat ini Johan Wu. Johan Wu bahkan mungkin tidak akan melihatnya lagi. Kalau begitu bukankah dia akan menjadi resepsionis selama sisa hidupnya? Tidak peduli seberapa tidak relanya dia, tapi akhirnya dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun juga menjadi resepsionis di perusahaan benefitnya tidak akan jauh lebih buruk daripada pekerja kerah putih di perusahaan lain. Setelah Edwin Ye selesai bicara, dia bahkan tidak memandangnya, langsung menoleh ke satpam yang telah dirobohkan olehnya. Untuk kalian, biaya pengobatan pakai uang kalian sendiri. Untuk apa yang terjadi hari ini aku akan berpura-pura menganggapnya tidak pernah terjadi. Apakah kalian keberatan? Beberapa satpam ini mana mungkin bicara omong kosong lagi, asalkan tidak dipecat, mereka sudah sangat bersyukur, mengeluarkan biaya pengobatan di rumah sakit tidak ada apa-apa bagi mereka. Dan melihat betapa hormatnya Johan Wu kepada Edwin Ye, siapa yang masih berani meminta Edwin Ye untuk mengeluarkan uang dan membayar tagihan pengobatan mereka? Dan terakhir, mata Edwin Ye tertuju pada resepsionis Sena. Mulai hari ini, kamu akan mengambil alih posisinya. Perusahaan membutuhkan karyawan sepertimu. Kata-kata Edwin Ye secara alami mengacu pada Fiela Luo. Sena tertegun sejenak, lalu wajahnya penuh kegembiraan, dan dia hampir pingsan tertimpa kue pai yang jatuh dari langit. Awalnya dia mengira kalau dia akan dipindahkan untuk mengurus gudang, tetapi Edwin Ye saat ini langsung membuatnya melompat beberapa tingkat berturut-turut dan menjadi manajer departemen. Dia langsung memberi hormat dan berterima kasih kepada Edwin Ye berulang kali, matanya yang tersenyum sudah menyipit menjadi bulan sabit. Oke, begini saja, ayo naik dan bicara di atas. Edwin Ye menoleh ke arah Johan Wu, dan berjalan ke lift terlebih dahulu. Johan Wu menoleh untuk melihat orang-orang yang tertegun di sekitarnya. Dia tiba-tiba dengan suara yang keras mengeluarkan pengumuman. Kalian semua, ingat baik-baik, Tuan Edwin adalah ketua perusahaan kita, dan kata di perusahaan ini diambil dari namanya. Mulai sekarang, jika situasi serupa terjadi lagi, tidak peduli siapa atau posisi apa kalian, semuanya harus berkemas dan keluar dari perusahaan ini. Kata-kata dan suara Johan Wu ini bergelegar dan memiliki power yang besar, tidak ada yang berani meragukan kata-katanya. Selain rasa ketakutan, semua orang lebih ke perasaan shock. Pemuda berpakaian kasual ini, dengan usia tidak lebih dari 20 tahun, ternyata ketua misterius perusahaan mereka. Di lantai atas perusahaan Edwin Ye sedang duduk di meja Johan Wu, dan Johan Wu sedang duduk di sofa di sampingnya dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Tuan Edwin, sudah 5 tahun berlalu, kamu akhirnya datang juga. Sampai hari ini, Johan Wu tidak pernah takut pada siapapun, juga tidak pernah benar-benar mengagumi siapapun, tetapi untuk Edwin Ye, dia menghormatinya dari lubuk terdalam hatinya. Saat itu, dia memimpin puluhan orang di kota El untuk bertarung membela keadilan, tetapi karena kalah dari lawan,
dia terpaksa meninggalkan kota L dan berkecil hati bahkan hampir mati di wilayah yang asing. Dan Edwin Ye dia muncul, menyelamatkan nyawanya, dan memberinya sejumlah besar uang, sehingga dia dapat kembali ke kota L dan memulai segalanya kembali. Dia juga memusnahkan lawan-lawannya, menjadi pemimpin kota L, menciptakan perusahaan serta menjadi pengusaha sukses dengan aset puluhan miliar. Dia sekarang begitu terkenal, tetapi semua ini diberikan oleh Edwin Ye. Untuk hal ini dia tidak pernah melupakannya. Orang-orang sepertinya sangat memperhatikan kata keadilan dan kebenaran, jadi setelah mendirikan perusahaan dia hanya menjadi presiden. Dan posisi ketua hanya ditimpa sementara olehnya. Aku tidak menyangka hanya dalam 5 tahun kamu bisa berkembang sejauh ini. Aku ternyata tidak salah melihat orang. Edwin Ye menyesap teh panasnya, matanya tiba-tiba menjadi tajam, dan ada dominasi tak berujung di antara alisnya. 5 tahun yang lalu aku sudah bilang, karena kamu telah memutuskan untuk bekerja di bawahku, maka kamu harus siap menghadapi segalanya. Apa yang akan Edwin Ye lakukan itu semua jauh di luar imajinasimu. Dia minum habis tehnya kemudian berdiri. Masalah perusahaan kamu yang mengurusnya. Dalam seminggu, kamu harus mengerahkan semua sumber daya untuk membantuku menemukan tanah yang paling subur dan cocok untuk ditanam di provinsi ini. Setelah menemukannya, beritahu aku secepatnya. Masalah ini adalah prioritas utama. Kamu harus melakukannya dengan baik, dan jangan sampai mempengaruhi rencanaku. Johan Wu tahu persis metode menakutkan apa yang dimiliki pemuda di depannya, jadi dia mengangguk dengan cepat, mengingat masalah ini dengan kuat dan memprioritaskannya di dalam hatinya. Oh ya, bantu aku temukan seorang gadis bernama Kylie Gu. Dia adalah siswa sekolah menengah atas di sekolah menengah nomor 3 kota L. Cari tahu di kelas mana dia berada, lalu bantu aku mengatur identitas seorang siswa untuk berada di kelasnya. Di mata Edwin Ye ada sedikit kesedihan dan rasa bersalah, dan Johan Wu tampak kaget. Edwin Ye, seorang ketua perusahaan dengan aset puluhan miliar, malah ingin turun menjadi siswa sekolah menengah atas. Meskipun dia penasaran, tapi dia tidak bertanya lagi, dan buru-buru mengatur seseorang untuk menanganinya. Gedung TY, departemen store terbesar di kota L, di dalamnya ada pakaian, hiburan, makanan, dan kebugaran, merupakan surga bagi kaum muda untuk berbelanja dan jalan-jalan. Di sebuah kafe di lantai 3 gedung TY, Jesslyn Xiao yang cantik sedang duduk bersama seorang gadis yang memakai pakaian bermerek. Hari ini, aku hampir mati ketakutan. Seorang pengemis tiba-tiba datang ke rumahku, dan ibuku masih memintanya untuk mandi di rumahku. Menjijikan sekali. Jesslyn Xiao tampak jijik dan melambaikan tangannya. Gadis di sebelahnya, dengan wajah bayi yang cantik dan sosok yang mempesona, menjawab dengan takjub, "Apa? Menyuruh seorang pengemis untuk mandi di rumah, kebaikan ibumu sudah sampai di titik itu." Ya tidak sepenuhnya begitu sih. Jesslyn Xiao menjelaskan, orang itu pernah membantu ibuku, dan sekarang dia sepertinya tengah putus asa tidak ada jalan dan datang ke rumahku meminta bantuan. Tapi ibuku juga benar-benar lelah, dia tidak hanya memberinya uang tapi juga masih membiarkannya tinggal di rumah. Aku benar-benar hampir mati naik darah dibuatnya. Haha. Gadis berwajah bayi itu tertawa keras. Jika Daniel dan yang lainnya tahu kalau seorang dusun tinggal di rumahmu, mereka pasti akan naik pitam dan iri setengah mati. Dia dengan senyum di wajahnya kemudian terus bertanya, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Orang dusun itu tidak benar-benar tinggal di rumahmu kan? Jesslyn Xiao menggelengkan kepalanya tanpa daya, siapa yang tahu? Aku hanya mengatakan padanya kalau aku tidak nyaman dia tinggal di rumah, lalu memintanya untuk menyewa rumah di luar, dan aku juga bilang akan menemukan seseorang untuk mengatur pekerjaan untuknya. Aku juga tidak tahu apakah dia mendengarkannya atau tidak. Dia kemudian meninggalkan sebuah paket kertas kraft lalu pergi dari rumahku. Hah? Nanti kalau kamu pulang, dia ternyata kembali lagi, bukankah kamu akan mati karena emosi?
Gadis berwajah bayi itu tampak kesenangan, sengaja melontarkan candaan pada Jesslyn Xiao. Hei, sudah jangan dibicarakan lagi, aku sekarang sudah benar-benar penat. Jesslyn Xiao mengaduk kopi di depannya dengan wajah sedih, dia sangat khawatir Edwin Ye akan kembali lagi. Sementara gadis berwajah bayi itu hendak menggodanya beberapa patah kata lagi, tapi sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan kafe. Jesslyn Xiao menoleh tanpa sadar, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Bukankah ini orang dusun yang dia bicarakan, Edwin Ye? Bersambung.